Halo, kembali lagi di channel Brand Lutfi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman perawatan mobil ya. Nah, saya pada hari ini ingin merawat mobil saya Honda HR-V tahun 2016 ini karena memang sudah saatnya aja sih untuk perawatan. Beberapa waktu lalu repot sekali ya karena anak saya baru lahir juga dan ya nggak sempet untuk merawat mobil. Nah, kemarin juga habis ganti shock breaker ya. Saya ganti shock breaker itu depan belakang satu set sekalian karena kondisinya ya sudah tidak nyaman lah, makanya saya ganti. Namun untuk videonya kemarin nggak sempat saya abadikan ya, jadi ini saya ceritakan saja. Terus setelah saya ganti suspensi shock breaker depan belakang, alhamdulillah kembali nyaman. Nah, namun karena suspensinya itu baru semua, setir ataupun rodanya itu agak kurang nyaman akhirnya. Jadi condong ke kanan atau lari ke kanan setelah saya ganti shock breaker itu. Nah, dan ini baru saya sempat untuk mau bawa ke bengkel untuk sporing balancing. Nah, tapi sebetulnya sporing balancing ini biasanya saya lakukan ya paling cepat 1 bulan sekali atau paling lambat 2 bulan sekali. Itu pasti saya lakukan karena untuk menjaga kenyamanan daripada kendaraan itu sendiri. Nah, ini nanti akan saya bawa ke bengkel untuk dilakukan sporing balancing. Harapannya setelah dilakukan sporing balancing, mobil atau kendaraan ini jadi jauh lebih nyaman daripada kondisi ini. Karena kondisi ini setirnya lari lur, larinya lari ke kanan condongnya. Jadi kalau misal kita lepas setir gitu ya, setirnya itu larinya ke kanan sendiri. Jadi kan ya satu sisi nggak nyaman, satu sisi juga bahaya ya gitu. Nah, nanti seperti apa akan saya updatekan pada rekaman video ini ya, supaya juga om tante semua bisa belajar juga. Dan kalau om tante juga punya masalah yang sama, kita bisa sharing, diskusi, sehingga kita bisa menemukan titik solusi. Karena tujuannya tidak lain ya, hanya untuk dokumentasi dan berbagi pengalaman. Syukur-syukur kita bisa belajar bersama sehingga jadi tahu ataupun masalah-masalah yang ada di kendaraan kita ini bisa terselesaikan gitu. Yuk coba kita lanjut ke bengkelnya, nanti kita updatekan ya seperti apa update-nya. Dan istrinya beserta orang yang sempat disekap. Tentunya kalau kondisi masih mengalami trauma, kejadian itu tadi termasuk kurang lebih sekitar pukul 3 sampai 4 pagi sebelum. Nah, ini kita tadi habis sporing balancing ya lur. Jadi sporing balancing ini kalau saya ya pribadi, koreksi kalau salah, saya melakukannya rutin. Nah, kenapa kok rutin? Karena saya rasa gini ya, namanya mobil buat harian ya. Nah, buat harian itu kan kita lewat jalan itu kan nggak selalu jalannya itu bagus ya, aspalnya nggak selalu bagus. Apalagi kalau Wonogiri. Nah, Wonogiri itu kan naik turun dan juga ya jalan berlubang lah seperti itu. Mungkin teman-teman dari Wonogiri juga tahu ya kondisi jalan Wonogiri seperti apa. Jadi kalau saya ceritakan sebelum saya sporing dan balancing, mobil itu nggak stabil ya.
karena rodanya condong ke setir, atau rodanya itu condong ke kanan. Nah terus itu nggak stabil. Nah jadi setelah saya sporing ini alhamdulillah stabil ya, jadi lebih terkontrol lah. Terus pengendaliannya juga nggak kayak sebelumnya kan condong atau lari ke kanan sendiri ya setirnya kan. Ini jauh lebih stabil, dan secara apa namanya, secara kenyamanan ya pasti dah jauh lebih nyaman ini ya daripada sebelumnya tadi, sebelum saya sporing. Ya rutin sih kalau saya untuk sporing dan balancing itu, karena kenyamanan kan yang utama ya. Jadi ada yang bilang nggak perlu sporing balancing, tapi kalau bagi saya itu sangat perlu sekali, apalagi kalau itu rutin ya, itu harus kita lakukan. Sebaiknya sih seperti itu ya, namanya juga mobil buat jalan, jadi ya pasti karena medan jalannya juga kondisinya kurang bagus ya, perawatan jadi kunci mobil itu tetap nyaman gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang juga punya kendaraan untuk menjaga kondisi kendaraannya rutin dengan melakukan perawatan secara rutin ya, terutama HRV kalau menurut saya mobilnya nyaman sih, namun secara kaki-kaki agak kurang kuat kalau menurut saya ya gitu. Karena saya yakin pemakaian lepas 2 tahun untuk yang punya HRV nih pasti mulai merasakan gluduk-gluduk gitu. Dan yang saya katakan ini bukan tanpa dasar, tapi juga jadi seperti itu lur. Maksud saya membuat video ini bukan maksud untuk menjelek-jelekan Honda HRV ya, karena juga saya pemakai dan saya salah satu orang yang suka atas desain model dari Honda HRV ini sendiri. Dan maksud saya membagikan video ini adalah untuk membagikan pengalaman ya, supaya ya ada yang baik bisa diambil oleh penonton, ada yang bermanfaat bisa diambil mungkin manfaatnya kan, seperti itu. Jadi kalau saya tadi mengatakan 2 tahun pasti mulai merasakan kaki-kaki agak gimana gitu ya. Dan saya bisa mengatakan ini karena dari faktor pengalaman, jadi bukan asal aja gitu loh. Kebetulan saya ada Honda HRV itu 2, yang satu punya sendiri ini, dan yang satu punya om saya. Nah yang saya bawa ini 2016 ya, dengan tipe CVT, dan punya om saya itu tahun 2021. Nah untuk tipenya sendiri SE CVT kalau nggak salah. Nah dari 2 Honda HRV ini kalau saya rasa masalahnya sama ya, jadi kaki-kaki gitu loh, agak kurang kuat kalau menurut saya. Itu ditandai dengan tanda suara bunyinya gludak-gluduk di bawah mobil, itu agak berisik gimana gitu. Dan pasti juga satu hal lagi adalah suara ban ya. Suara ban itu masuk juga ke kabin. Meskipun yang tahun-tahun 2020 ke atas itu sudah agak minim suara masuk ke kabinnya, tapi masih masuk aja gitu. Ya tidak parah sih sebetulnya, tapi kalau kuping kita agak peka pasti terdengar gitu. Nah ya kurang lebih seperti ini om tante lur, untuk apa ya, cerita singkat pengalaman saya sporing balancing
pada hari ini. Mungkin ada manfaat bagi teman-teman, silakan diambil. Jika tidak bermanfaat, tidak usah diambil ya. Yang jelas saya ingin membagikan cerita mengenai pengalaman saya dalam perawatan kendaraan operasional saya, yaitu Honda HR-V ini. Nah, kalau dari saya, dari sisi perawatan seperti itu ya, paling ya paling cepat 1 bulan atau 3 bulan paling lambat itu saya sporing balancing. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kenyamanan daripada kendaraan itu sendiri gitu. Nah, saya rasa apa yang saya sampaikan hanya ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan komen pada kolom komentar. Kalau ada yang salah mohon dibenarkan, kalau ada yang kurang tepat mohon diberi masukan bagaimana tepatnya, sehingga kita semua bisa belajar bersama. Karena tujuan saya di sini juga belajar. Barangkali ada pengalaman dari om atau tante semua yang juga membawa HR-V atau handle HR-V, dari segi perawatan seperti apa bisa dibagikan ke saya, seperti itu. Lalu jangan lupa om tante untuk subscribe pada channel ini supaya saya semakin bersemangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat bagi om tante semua gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat.